Sahabat Risalah Nabi yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengar sebuah kisah yang begitu menegangkan sekaligus penuh pelajaran dari seorang jemaah haji asal Jawa Barat. Ia bukanlah orang biasa, melainkan seorang oknum polisi yang dalam menjalankan tugasnya kerap kali terjerat dalam dosa-dosa besar. Saat menunaikan ibadah haji, sebuah pengalaman mengerikan menimpanya. Lidahnya tiba-tiba memanjang dan menjulur ke bawah, menyebabkan penderitaan fisik yang luar biasa. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini hingga selesai agar tidak sesat. Di sebuah daerah di Jawa Barat yang selalu ramai dengan aktivitas warga yang tiada henti, hiduplah seorang pemuda bernama Bima. Kehidupannya dipenuhi kemewahan berkat kekayaan melimpah yang diwariskan oleh ayahnya, Pak Salim, seorang konglomerat besar di bidang jual beli mobil dan properti. Sejak kecil, Bima sudah terbiasa dengan gaya hidup mewah. Rumah megah dengan pilar-pilar tinggi, halaman luas yang ditumbuhi tanaman eksotis, serta deretan mobil mewah yang terparkir rapi di garasi. Semua itu menjadi pemandangan sehari-hari bagi Bima. Bima tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan sangat ambisius. Ia bercita-cita menjadi aparat penegak hukum yang berintegritas. Setelah menamatkan SMA, ia melanjutkan pendidikan ke Akademi Kepolisian. Dengan bakat dan kemampuan yang luar biasa, Bima cepat meniti karir di kepolisian hingga mencapai pangkat perwira tinggi di usia yang masih sangat muda. Kekayaan yang melimpah, mobil-mobil mewah, dan properti di berbagai kota menjadi bukti nyata kesuksesannya. Namun, di balik semua kemewahan dan kesuksesan tersebut, terdapat sisi kelam yang tidak banyak diketahui orang. Sejak menjadi aparat penegak hukum, Bima kerap merasa gelisah, seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Pada suatu malam, ketika rasa gelisah itu mencapai puncaknya, ia memberanikan diri untuk berbicara dengan ayahnya. "Pak, kenapa aku tidak merasa bahagia?" tanya Bima dengan nada putus asa. Pak Salim yang sedang membaca koran di ruang tamu menurunkan korannya dan menatap Bima dengan penuh pengertian. "Kau sudah mencapai banyak hal, anakku. Tapi kebahagiaan itu bukan hanya soal harta dan kesuksesan. Mungkin saatnya kau mencari ketenangan batin. Papa sarankan kau pergi berhaji. Di sana, kau mungkin akan menemukan jawaban yang kau cari." Bima terdiam sejenak, merenungkan saran dari sang ayah. Setelah beberapa hari berpikir, ia memutuskan untuk mengikuti saran tersebut. Dengan kekayaannya, Bima segera mendaftarkan dirinya lewat jalur Furoda, sebuah jalur eksklusif untuk mereka yang memiliki kekayaan lebih. Melalui jalur itu, mereka tidak perlu harus menunggu bertahun-tahun seperti halnya haji reguler. Perjalanan ke Tanah Suci dimulai dengan segala kemewahan yang bisa dibeli dengan uang. Dari pesawat kelas bisnis hingga akomodasi mewah di Hotel Bintang 5, semua disiapkan untuk kenyamanan Bima. Namun, perjalanan spiritual ini segera berubah menjadi pengalaman yang tak terlupakan dan penuh cobaan. Sesampainya di Masjidil Haram, Bima merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan selama di tanah air. Di tengah-tengah keramaian jamaah haji, terdengar suara azan yang mendayu merdu dengan irama khas Timur Tengah, menambah suasana semakin tentram hingga Bima merenung tentang makna hidupnya. Namun, di tengah-tengah tawaf, ia merasakan sesuatu yang aneh di lidahnya. Awalnya hanya gatal ringan, ia mengira mungkin sariawan atau panas dalam. Tetapi semakin lama, rasa gatal itu berubah menjadi berat dan tidak nyaman. Bima berusaha mengabaikannya, berpikir bahwa semua itu akan hilang dengan sendirinya. Malam harinya, ia menghubungi salah satu tim medis yang bertugas mengurus jamaah haji. Hasil pemeriksaan dokter memberinya beberapa jenis kapsul dan pil, dan menyuruhnya beristirahat. Esok harinya, saat ia kembali melakukan tawaf, lidahnya semakin berat dan sedikit memanjang, membuatnya susah berbicara. Bima merasa malu dan tidak nyaman, dan berusaha menutupi wajahnya dengan kain ihram yang dibawanya, berharap tidak ada yang memperhatikan kondisi anehnya. Hari demi hari, lidahnya semakin memanjang hingga kain yang biasa ia gunakan untuk menutupi wajah tak lagi cukup. Orang-orang di sekitarnya mulai melihat dan berbisik-bisik ketika melihatnya. Bima merasa malu dan tertekan. Dalam keadaan putus asa ia menangis kesakitan. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit besar di sudut kota Mekah. Setelah melalui serangkaian medical check oleh seorang dokter, akhirnya sang dokter heran ia tidak menemukan penyebab medis dari kondisi lidahnya. Semua hasil tes menunjukkan bahwa kesehatannya sangat normal.
Dari kejauhan terlihat Bima sedang menunggu hasil tes yang didampingi bersama petugas haji yang juga sebagai penerjemah untuk membantu Bima agar dapat berkomunikasi dalam bahasa Arab. Tidak lama kemudian, Bima dipanggil untuk menemui sang dokter di ruang pemeriksaan. Seorang dokter spesialis yang alim dan paham ilmu agama datang dan menghampirinya. "Maafkan saya, Tuan Bima, secara medis kami tidak menemukan apapun yang salah dengan kesehatan Anda. Semua hasil tes menunjukkan bahwa kesehatan Anda baik-baik saja," ungkap sang dokter. Petugas haji yang mendampingi Bima segera menyampaikan kepadanya dalam bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan. Kemudian sang dokter melanjutkan, "Namun, ada kemungkinan yang sering diabaikan oleh banyak orang. Bisa jadi ini merupakan ujian dan cobaan dari Allah atau mungkin azab darinya. Allah memiliki caranya sendiri untuk menyadarkan hambanya." Kata-kata dokter tersebut membuat Bima tersentak. Ia merenung sejenak, membiarkan setiap kata-kata dokter itu meresap ke dalam jiwanya hingga Bima tanpa sadar pipinya basah karena air mata. Ia merasakan rasa penyesalan akan segala dosa-dosanya yang pernah ia lakukan selama ia menjabat sebagai aparat penegak hukum. Dalam tangisannya, ia mulai menceritakan segala perbuatannya yang selama ini ia pendam. Mulai dari pertama masuk pendidikan, hingga berlanjut dengan nilai kelulusan dari hasil manipulasi dengan cara membayar beberapa oknum orang dalam. Lewat cara curang itu ia pun lulus untuk memasuki SPN Jawa Barat. Tidak hanya itu, suatu ketika ia sering mencaci maki dan menghina para tahanan dan bawahannya. Ia tidak segan-segan memarahi mereka dengan kata-kata kasar jika mereka berbuat salah. Bahkan, pernah menghukum seseorang yang tidak terbukti melakukan kesalahan. Namun ia terpaksa ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Semua itu dilakukan Bima semata-mata untuk membuat karirnya bagus di hadapan atasan. Hingga suatu hari, sang ibu korban mendatangi rumah Bima sambil menangis, memohon agar anaknya yang salah tangkap dibebaskan. Tapi Bima dengan segala keangkuhan dan kesombongannya, ia merasa diri lebih berkuasa dan sama sekali tidak memperdulikan nasib orang lain yang sedang terzalimi. Sambil lalu di hadapan ibu tersebut, ia berucap, "Anak ibu tidak akan saya bebaskan. Lebih baik ibu pulang, bikin rumah saya kotor saja," ungkap Bima dengan suara tinggi sambil masuk ke dalam mobil dinasnya dan langsung meninggalkan ibu itu sendirian. Dari kejauhan, Bima melihat lewat spion mobil sang ibu itu menyeka air mata dan terduduk lemas di halaman rumahnya. Tak hanya itu, selama menjabat sebagai aparat penegak hukum, Bima juga sering memfitnah para tahanan dan beberapa orang yang ditangkap tanpa alat bukti. Semua itu ia lakukan demi mengejar karirnya sendiri, tanpa memikirkan dampaknya pada orang lain. Dokter soleh itu mendengarkan dengan seksama, menunggu hingga Bima selesai mengungkapkan penyesalannya. Lalu, dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, "Tuan Bima, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika seorang hambanya bertaubat dengan sungguh-sungguh dan memohon ampun, Allah akan menerima taubatnya. Ini mungkin adalah cara Allah mengingatkanmu untuk kembali ke jalannya. Mohonlah ampun padanya dan perbaikilah hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu. Terutama sekali Tuan harus meminta maaf kepada mereka yang pernah Tuan sakiti." Nasihat dokter tersebut memberikan Bima harapan baru. Tanpa menunggu lama, Bima segera kembali ke Masjidil Haram. Ia berdiri tepat di hadapan Ka'bah sambil menatap dengan penuh haru dan penyesalan. Bima menangis sejadi-jadinya sambil memohon ampun di hadapan Allah. "Ya Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang," bisiknya pelan. "Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosaku. Aku telah menyakiti banyak orang dengan lidahku. Aku sering menghina, mencaci maki para tahanan dan bawahanku, dan memfitnah mereka yang tidak bersalah tanpa berpikir panjang. Ya Allah, aku menyesal atas semua perbuatanku. Berilah aku kekuatan untuk berubah menjadi lebih baik." Meski lidahnya tidak langsung sembuh, Bima merasa tenang. Ia pun melanjutkan ritual hajinya tanpa menghiraukan lidahnya yang panjang. Kini ia tidak peduli lagi terhadap pandangan orang lain. Sepulangnya ke Indonesia, lidahnya mulai nampak normal. Bima pun dengan segera mengumpulkan seluruh para tahanan dan juga bawahannya. Ia meminta maaf atas segala perkataannya yang kasar yang mungkin menyinggung hati mereka selama ini. Para tahanan dan bawahan terkejut dan terharu. Mereka melihat perubahan yang nyata pada diri Bima. Pidato itu sekaligus menjadi pidato terakhir Bima selaku seorang polisi, karena ia lebih memilih mundur dari jabatannya secara terhormat. Menurut Bima, ia lulus di kepolisian pada awal tes lewat jalur sogok.
Bima sadar bahwa jika sebuah jabatan didapati dengan cara yang haram, hasilnya akan haram selamanya karena hal itu sama dengan merampas hak orang lain. Karena hinanya perilaku suap ini, Rasulullah pun sampai melaknat pelakunya. Hal ini tergambarkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda, Rasulullah melaknat pelaku suap dan penerima suap dan perantara antara keduanya. Hadis riwayat Tirmizi. Istilah laknat dalam dalil di atas merujuk pada perbuatan dosa. Oleh karena itu, tindakan suap menyuap dilarang dalam Islam. Para ulama mengatakan bahwa ilat keharamannya didasarkan pada memakan harta orang lain secara batil. Tindakan suap berarti mengambil hak dan mencuri harta milik orang lain. Hari demi hari, lidah Bima mulai normal 100%. Setelah kejadian aneh itu berlalu, Bima menjadi sosok yang lebih baik. Tutur katanya lemah lembut dan ia tidak lagi memfitnah orang lain demi bisnisnya. Ayahnya, Pak Salim, merasa bangga dan senang melihat perubahan anaknya. Di antara segala pencapaian duniawi, Bima akhirnya menemukan makna dari kebahagiaan yang sejati. Ketenangan hati yang selama ini ia cari akhirnya ditemukan dalam penyesalan dan taubat yang tulus. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Semua kebenaran datangnya dari Allah, khilaf dan salah datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Akhirul kalam, kami mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.